Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman mengenai prinsip bekerja dalam dunia kitchen. Nah, bagi teman-teman yang sekarang masih SMK ataupun sekarang bekerja di dunia kitchen, ada prinsip dalam bekerja yang harus kita miliki kalau kita ingin berkembang dalam pekerjaan kita. Kalau kita tidak memiliki prinsip ini, cenderung kita akan bekerja stuck, tidak bisa berkembang atau bahkan mundur di dalam pekerjaan kita karena kita terkontaminasi dengan cara bekerja orang yang malas. Jadi ada prinsipnya dalam bekerja itu. Nah, ilmu ini saya dapatkan dulu ketika masih bekerja di Gili Air yang saya diajarkan oleh chef saya yang berasal dari Jawa, namanya Chef Mustafa. Langsung saja, jadi di kitchen itu ada prinsip bekerjanya. Yang pertama, yakni prinsip bekerja dengan bersih. Ini di kitchen. Kenapa harus bersih? Kitchen itu kan memproduksi makanan. Makanan akan masuk ke dalam tubuh. Nah, sehingga apa yang masuk dalam tubuh manusia ini sangat mempengaruhi bagaimana kesehatannya. Kebersihan makanan itu salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi di dunia kitchen ini mesti sangat dijaga kebersihan. Kebersihan apa? Bukan hanya kebersihan makanan, kebersihan bahan makanan, kebersihan tempat bekerja, kebersihan alat-alatnya, pun juga kebersihan orangnya. Jadi kalau teman-teman ngelihat chef yang punya panjang topinya ke atas itu salah satu fungsinya adalah biar rambutnya tidak jatuh ke makanan. Jadi, nah kenapa juga ada apronnya seorang chef itu untuk menjaga agar baju utamanya itu tidak terkena kotor, untuk menjaga kebersihan. Di kitchen juga kita ada istilah GC, General Cleaning. Biasanya kami di tempat bekerja itu sekali sebulan mengadakan GC. Itu untuk menjaga semua kebersihan dari sela-sela yang tidak terjamah saat kita bersih-bersih setiap harinya. Itu dalam general cleaning kita bersihkan semua. Itu untuk menjaga kebersihan. Nah, itu prinsip pertama, prinsip bersih. Ini yang mesti dimiliki oleh seorang yang bekerja di kitchen. Banyak juga orang yang meskipun sudah bertahun-tahun bekerja di kitchen masih berantakan cara bekerjanya, masih tidak bersih. Makanan yang dia masak, misal ada bahan makanan datang dari supplier, datang tidak dicuci padahal itu dalam keadaan kotor. Ya kalau dia dalam keadaan bersih nggak apa-apa, nggak dicuci. Tapi ini kebanyakan barang yang datang dari supplier masih kotor. Ini yang sering dilupakan atau sering diluputi oleh teman-teman yang bekerja di kitchen ya. Prinsip pertama, prinsip kebersihan. Prinsip yang kedua, yakni prinsip bekerja dengan cepat. Ini di kitchen. Kenapa harus cepat? Karena kitchen ini kan produk yang keluar nanti, makanan. Kita punya customer, itu mereka menunggu makanannya. Jadi apalagi kalau rame ya. Jadi kalau rame itu sebisa mungkin geraknya harus cepat. Bukan hanya gerak cepat, pikirannya juga harus cepat. Jadi seorang yang bekerja di kitchen, nah ibarat nih saya kasih contoh, misalnya kita lagi mengerjakan satu orderan nih, orderan lagi banyak. Nah, terus kita bikin nasi goreng nih, bikin satu menu. Pikiran kita juga harus bercabang, jangan hanya fokus ke bikinan nasi goreng itu. Pikirkan juga orderan yang lain. Ini misalnya ada tempe mendoan, ada bupaluing, atau menu-menu yang lain kita harus pikirin. Kita siapkan semua. Geraknya juga harus cepat, berpikirnya juga harus cepat. Itu kalau ada orderan. Pun juga di luar ada tamu ya, meskipun tidak ada tamu maksudku. Ketika tidak ada tamu, kita kan kitchen punya banyak preparan. Nah, preparan harus selesai sesuai dengan waktu, tepat waktu gitu. Jangan sampai nanti pas rame tiba-tiba kita caos karena sebelumnya tidak di-prepare dengan baik. Nah, preparan ini harus ready sebelum tamu datang.
sebelum tamu banyak yang berdatangan. Biasanya kita kan tahu nih kapan jam-jamnya rame. Jadi sebelum tamunya rame, kita harus prepare dulu. Nah, prepare ini harus cepat biar semuanya kelar. Biar nanti ketika tamunya rame tidak prepare lagi, langsung gitu kerjakan orderan. Nah, begitu. Bekerja dengan cepat. Kita mau motong harus cepat gitu. Harus sigap lah di dunia kitchen itu. Makanya kalau kelemar-kelemar di dunia kitchen slow santai itu nggak cocok ya. Jujur itu nggak cocok. Lalu yang selanjutnya itu tadi bekerja bersih, bekerja cepat. Nah, tidak hanya cepat saja. Tidak hanya cepat, melainkan harus tepat juga. Ini prinsip yang ketiga, prinsip bekerja dengan tepat. Jadi selain mengandalkan kecepatan, kita juga harus memperhatikan prinsip ketepatan. Apanya yang tepat? Bumbu masakannya harus tepat, bahannya, gram-gramannya harus tepat. Biasanya kalau orang yang sudah lama bekerja di kitchen itu bisa dia pakai feeling, kuat feelingnya. Ini bahan ini sekian gramannya, sehingga nanti begitu dicampur rasanya pas gitu. Apanya juga yang tepat, caranya bekerja juga tepat gitu. Di kitchen kita itu, kalau saya mengatakan bekerja seperti militer mungkin terlalu berlebihan ya, tetapi saya diajarkan begitu dulu di tempat saya oleh chef saya, bahwa harus benar-benar sigap, harus tepat gitu, cara berdirinya harus tepat, cara dia memotong harus tepat. Ini nggak boleh hanya asal-asalan, apalagi kalau berdiri kayak orang yang lemes gitu, kayak orang yang malas, itu tidak dianjurkan teman-teman. Jadi harus tepat gitu, cara bekerja harus tepat, bikin makanan harus tepat, cepat dan tepat gitu. Itu akan menjadi satu kombinasi yang sangat dibutuhkan di dunia kitchen. Nah, terakhir, ini ada 4 ya prinsipnya. Terakhir, selain kita bersih, selain cepat, selain tepat, juga harus rapi. Ini harus rapi. Apa sih bedanya rapi dengan bersih? Bersih itu belum tentu rapi. Contoh, ketika kita ngelap atau ngebersihin satu tempat, tapi tidak menempatkan barang itu pada tempatnya, itu pasti akan jadi berantakan, tidak sesuai tempatnya. Ini biasanya kita taruh pisau ada tempatnya di sini, kita taruh sembarangan di meja, di kursi atau di lantai, itu kan berantakan walaupun bersih. Jadi bersih dan rapi ini satu kesatuan yang harus gitu, tidak boleh salah satu. Kalau rapi saja tapi tidak bersih, kotor, juga tidak dianjurkan. Jadi selain dia bersih, dia juga rapi. Ini adalah 4 prinsip bekerja dalam kitchen: bersih, cepat, tepat, rapi. Nah, kalau teman-teman yang mungkin baru belajar di dunia kitchen, baru berkecimpung di dunia kitchen, cobalah amalkan ini. Pikirkan ini saat kita lagi bekerja. Jangan sampai sembarangan begitu. Begitu selesai motong ditaruh sembarangan, pisaunya ditaruh sembarangan, bekas motongnya dibiarkan di talenan begitu saja. Ini tidak dianjurkan. Orang-orang yang mampu berkembang di dunia pekerjaannya adalah orang-orang yang belajar sambil dia bekerja. Kalau kita hanya bekerja saja tanpa pernah berpikir bagaimana cara saya berkembang, kita akan stuck di situ. Bahkan setelah kita punya banyak sekalipun, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana supaya kita bisa lebih bekerja secara efektif, lebih efisien, lebih terlihat profesional, kita akan tetap terlihat seperti amatiran. Walaupun pinter nih bikin masakan banyak, tapi cara kerjanya berantakan, terus lemas, letoy gitu. Kalau rame tamu itu nanti pasti akan kelihatan sekali kekurangannya. Ya, jadi teman-teman semua, keempat itu merupakan prinsip yang saya pelajari dari chef saya dulu di Gili ya, namanya Chef Mustafa. Semoga beliau dalam keadaan sehat dimanapun beliau berada. Saya sudah lama tidak berhubungan dengan beliau karena hilang kontaknya. Semoga beliau tetap dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, terakhir ya, dulu ketika beliau mengajarkan ini, cara bekerja ini, prinsip ini juga bisa diimplementasikan di kehidupan nyata kita. Jadi kita akan terdidik menjadi manusia yang lebih disiplin. Di luar dari dunia kitchen ya, di rumah kita akan menjadi lebih rapi, lebih tertata. Jadi kita lebih peka gitu, melihat barang yang tidak sesuai pada tempatnya,
kita selalu merasa ada yang salah nih gitu, sehingga tergerak untuk membersihkan, merapikan. Jadi sampai di situ dia terbawa ke kehidupan di luar dari dunia kerja. Kita jadi lebih satset melihat program, melihat proyek di luar ya, di luar dari dunia kitchen, melihat kesempatan. Kita jadi, karena sudah terbiasa di pressure dulu ketika bekerja itu harus satset. Setelah keluar dari dunia kitchen, kita juga menjadi lebih orang yang lebih profesional, lebih disiplin gitu, lebih bisa menempatkan dirinya di masyarakat. Begitu teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik, dapat diterima dengan baik. Semoga kita bisa mengamalkan. Saya juga belum sesempurna itu untuk mengamalkan ilmu ini, tapi maksud saya berbagi adalah supaya kita sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama berkembang menjadi lebih baik. Itu saja, terima kasih. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.